ini banyak banget kasus-kasus yang terjadi yang sering aku tanganin ya. Aku bingung harus gimana sih Mbak. Apakah aku harus tinggalkan atau aku harus bertahan? Dan aku selalu bilang bahwa bertahan atau meninggalkan itu adalah pilihan. Tapi pilihlah pilihan yang bisa kamu pertanggungjawabkan, dan pilihlah pilihan yang kamu tahu konsekuensinya minim bisa kamu terima. Ada cerita para puan. Kalau di TikTok dan Instagram itu kan sebenarnya Kak Ina bikin konten terkait hubungan, dan sebenarnya cukup banyak yang terkait toxic relationship ya. Cukup banyak lah gitu. Sebenarnya secara keilmuan toxic relationship itu seperti apa sih Kak? Oke, ini juga cerita menarik nih. Banyak banget ada mahasiswa yang nanya, Kak minta jurnalnya dong. Aku selalu bilang gini, kalau di term ilmiahnya toxic relationship itu nggak ada, tapi yang ada adalah dysfunctional, kayak gitu. Hubungan yang dysfunctional kayak gitu itu ada, atau abusive kayak gitu. Itu emang ada termnya. Jadi si toxic ini emang istilah baru berapa tahun terakhir ini lah Mbak Indi, kayak gitu. Aku belum ngecek lagi ya apakah sudah ada jurnal ilmiahnya atau belum gitu. Tapi kalau misalkan dibilang tadi kok banyak banget ya, tadi aku ngelihat berangkat dari aku pengen deh dulu waktu pas kuliah ya, aku pengen punya mimpi bahwa perempuan itu bisa loh punya hubungan yang healthy, gak cuma diem aja pasif aja kayak gitu, gak cuma kayak nurut aja gitu. Kita juga boleh kok berbicara tanpa menyinggung, tanpa menjadi orang yang agresif. Kayak gitu. Mbak udah Kak ini udah 2 kali ngomong soal pingin perempuan berani gitu ya, tidak selalu harus agresif, dan itu tadi bilangnya terpikir itu waktu kuliah kan? Betul. Ada yang trigger Kak? Enggak sih, tapi karena mungkin waktu itu aku pernah di sesi kuliahku itu, aku tuh di RSJ ya. Itu tuh ada bukan lapas, tapi kayak ada khusus untuk perempuan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke RSJ gitu ya, kayak bangsal yes perempuan gitu, itu bangsal khusus perempuan, kayak gitu. Dan lebih banyak Satu khusus kayak gitu, jadi bangsal-bangsalnya gitu. Jadi kayak oh wow, ternyata masalah relasi mampu loh membuat banyak hal terhadap diri kita, kayak gitu. Biasanya kan gini anggapannya ya, kalau misalkan itu adalah lebay banget. Nah, tapi nggak sesederhana itu teman-teman. Karena masalah relasi, bisa aja seorang itu kehilangan dirinya sendiri. Ngerasa, gue bingung sama diri gue punya apa. Bahkan karena masalah relasi, jadi punya dampak gangguan mental. Depression, PTSD, kayak gitu. Bahkan yang terparah adalah adanya keinginan untuk mengakhiri hidup. Kayak gitu. Wow, dan itu sangat mungkin terjadinya dari relasi ya. Nggak selamanya itu memang kayak ada sebuah gangguan bawaan misalnya, atau tapi malah relasi itu sangat punya peran penting ya. Gini, ketika kita ngeliat suatu gangguan itu nggak cuma dari satu sisi aja, karena relationship-nya hancur gitu ya, atau relationship-nya toxic nih ya pasti gitu. Enggak, tapi multi. Bisa jadi karena keluarga tidak punya support, terus juga masalah kerjaan. Nah, biasanya yang membuat ini menjadi terpuruk adalah aku tidak tahu harus kemana. Jadinya mendem. Kayak gitu. Mendem itu emang paling berbahaya berarti sebenarnya buat kesehatan mental kita. Iya. Ajarin lagi dong, perlakuan apa aja yang sebetulnya masuk dalam kategori hubungan beracun? Oke, hubungan yang toksik ya. Pertama, gini, namanya hubungan yang beracun nih, Mbak Indi. Kadang karena dibilangnya, aduh ini toksik banget nih, nggak ngabarin gue, nggak sesederhana itu. Itu ya, itu mitos yang harus dipatahkan. Namanya hubungan beracun, artinya ketika kamu berada di hubungan itu, kamu tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, kayak gitu. Nah, contohnya misalkan gimana? Misalkan kamu ngerasa di hubungan ini hanya kamu yang fully effort. Hubungan itu harus 2 orang yang sama-sama mau berusaha, sama-sama mau membangun, dan sama-sama punya komitmen.
this healthy relationship kayak gitu. Kita tahu tujuannya apa, kita tahu goalsnya apa. Tapi ketika cuma salah satu pihak aja, itu sudah ada awareness, ada tanda kayak gitu. Terus misalkan nggak ada disrespect, kita tadi udah ngomongin tentang respect gitu ya. Respect tuh maksudnya gimana? Ada yang misalkan kita berbicara, dia nggak mau dengerin, atau udah ngomong gitu ya, tapi dia menyanggah terus. Is disrespect. Karena namanya komunikasi nggak cuma berbicara, kita harus belajar untuk melatih diri kita mendengarkan. Bener gak? Iya, itu benar banget. Kadang-kadang bisa kayak ada kalanya kan suka kayak gini kalau kita dengar kadang-kadang orang lagi berantem gitu ya. Bisa gue ngomong dulu nggak? Iya. Ya kan? Bisa nggak gantian? Oh iya bisa gitu ya. Terus pas dia lagi mau menjelaskan, terus yang satu masih tetap ngomong. Ya kan karena gue kira, loh terus dia Nggak jadi gue. jadi ngomong. Kadang-kadang itu ya, mendengarkan aja gak semua orang ngeh bahwa mendengarkan itu adalah beneran pasang kuping, mulutnya ditutup dulu. Bener. Dan harus ada empati. Karena kalau mendengarkan only tanpa kita berempati, itu akhirnya kita akan lewat aja. Oke. Hearing dan bukan listening ya. Yes, kayak gitu. Kak, apa sih yang akhirnya bikin kakak tuh tertarik untuk ngulikin soal si toxic relationship ini? Apa ya? Karena waktu pas awal-awal itu jarang yang ngebahas ya. Karena waktu pas awal-awal itu banyak sekali. Kamu pernah denger ini gak sih Mbak Indi? Ya udah bertahan aja, sabar aja, kayak gitu. Yang kita soroti adalah bertahannya dan sabarnya aja. Tapi kita tidak melihat in depth apa sih yang terjadi, apa yang dirasakan, kayak gitu. Ini banyak banget kasus-kasus yang terjadi yang sering aku tanganin ya. Aku bingung harus gimana sih Mbak. Apakah aku harus tinggalkan atau aku harus bertahan? Dan aku selalu bilang bahwa bertahan atau meninggalkan itu adalah pilihan. Tapi pilihlah pilihan yang bisa kamu pertanggungjawabkan, dan pilihlah pilihan yang kamu tahu konsekuensinya minim bisa kamu terima. Kayak gitu. Itu sebenarnya ada titik empati yang jadinya nggak ada ketika orang bisa dengan mudah ngomongnya kayak yang tadi Kaina bilang ya. Udahlah sabar-sabar aja. Itu yang tidak ada empatinya sebenarnya ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi terhadap relationship-nya gitu. Benar, orang tuh bisa berubah, benar Mbak Indi. Iya. Tapi ketika kita ngomongin tentang perubahan, itu nggak dari kita sendiri, tapi dari orang lain. Berubah bisa aja. Kapan ya? Nggak tahu. Iya. Kayak gitu. Bisa jadi dia bisa berubah 10 tahun kemudian. Tapi kamu siap nggak selama 10 tahun diabaikan, tidak didengarkan, atau tidak diberi nafkah, atau kasar? Kasar nggak cuma tentang fisik aja, tapi secara emosi, secara verbal, itu kasar. Sanggup nggak? Nah, tugasnya adalah kita untuk bisa, oke, aku udah siap nggak dengan pilihan aku nantinya ke depan, gitu. Kalau emang sudah siap, kalau emang ini adalah pilihan kamu, jangan menyalahkan orang lain. Karena kita individu yang tidak pasif. Kita bisa untuk aktif memilih. Kaina kan tadi Kaina bilang psikolog itu juga manusia ya. Yes. Ketika kakak dengar cerita gitu ya, ada perempuan yang dihadapkan dengan hal kayak gitu ya. Apa sih Kak yang terasa? Gregetan kah? Ada rasa marah juga? Duh kenapa sih masih banyak ya kayak gini? Kita harus gimana ya caranya? Apa akhirnya jadi sedih yang kayak aduh, kenapa kasusnya jadi kayak gini atau kayak masih belum? Apakah yang dirasakan kalau mendengar gitu ya atau ketemu perempuan yang sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang apa yang aku rasakan itu adalah personal value ku banget ya. Tapi kalau misalkan in my personal pasti ada rasa sedih, ada rasa iba, ada rasa kayak aduh harusnya bisa dapat yang lebih baik kayak gitu. But actually yang namanya seorang psikolog harus tidak boleh yang namanya menaruh value pribadi kita. Bener-bener kayak oke, maunya kamu apa? Itu gimana ngatur emosinya sih Kak? Pengen tahu deh. Wow, challenging. Challenging but oke. Kadang aku akan bertanya beberapa kali.
Are you sure? Mhm. Are you ready? Yes. Oke. Wow. Tugasku hanya untuk mereminder Mhm. dan memberi rambu. Aku selalu bilang kayak, oke, aku tidak involve ya. Oke. Aku hanya support kamu. Uh-huh. If you have need validation, I'm here. Dan aku akan memberikan rambu. Kalau rambu ke kiri, mungkin akan seperti ini. Rambu ke kanan, mungkin seperti ini. And you decide. Oh, oke. Supaya lebih siap ya. Benar. Ada kemungkinan ini loh. Ada kemungkinan ini. Yes. Tapi mungkin nadanya nggak kayak aku ya. Kayaknya agak mau mengarahkan dan nakut-nakuti gitu. Tapi itu tadi ya, memberitahu ada rambu ini loh. Di sini akan ada ini, ada ini. Jadi itu kalau ketemu ya kamu udah tahu ya. rambunya ya. Gitu. Sebenarnya dampak psikologis yang paling bisa berasa ketika seseorang ada dalam toxic relationship tuh apa, Kak? Dampak yang paling terasa ya, kehilangan value diri. Kehilangan value diri tuh gambarannya kayak apa tuh, boleh dicontohin nggak? Oke, paling banget yang sering terjadi adalah aku tuh layak dicintain gak sih, Kak? They are questioning about ourselves, kayak gitu, kayak aku tuh pantas gak sih gini-giniin? Aku tuh pantas kan dapet cinta? Aku boleh kan berharap untuk dicintai, kayak gitu. And then abis itu biasanya mereka akan questioningnya adalah aku nggak tahu aku maunya apa. Jadi dia di sini ada missing gitu loh, paham gak sih Mbak ini? Jadi kayak ngerasa bahwa kayak aku nggak tahu maunya aku apa, aku nggak tahu apa yang aku harapkan. Yang aku pengen cuma bahagia. Tapi biasanya ketika udah ke-trap di hubungan yang toxic, ada perasaan takut untuk meninggalkan. Kenapa sih selalu kayak gitu, Kak? Karena tadi kehilangan dirinya sendiri. Karena dia kehilangan ya, jadi akhirnya dia nggak tahu. Aku nggak tahu. Gini kan, aku selalu mengkaitkan dengan self love. Why? Kenapa self love itu penting? Karena ketika kita sudah sayang sama diri kita sendiri, ketika kita disentil aja, kita bisa bilang sakit tahu. Kayak gitu. Tapi ketika kita masih self love level kita masih kecil atau masih nggak ada gitu ya, kita nggak punya self love, kita tuh nggak sadar kalau kita tuh udah disakiti. Jadi ada reseptornya nggak? Iya, jadi nggak berasa kayak gitu. Contoh kecil misalkan gini ya, kita nggak berani untuk ngomong, padahal berkomunikasi untuk berbicara itu hal yang basic, ya. Tapi karena kita takut, kita tidak nyaman. Aku takut kalau ngomong sama pacar aku takut kalau ngomong sama suami aku. Artinya hubungan ini nggak secure. Wow. Dan berarti dia udah kehilangan kontrol atas dirinya ya? Yes. Padahal hubungan yang sehat adalah kayak ketika kita sama-sama mau berkompromi, bertoleransi. Itu mungkin ketika kita akhirnya bisa bertanya kayak kapan ya terakhir kebutuhanku juga terpenuhi, itu bisa jadi tanda untuk recheck apakah kita udah kehilangan diri sendiri apa enggak? Kita boleh aja loh self evaluasi. Kita juga boleh dalam suatu hubungan itu mengevaluasi satu sama lain. Makanya kan ada yang namanya deep talk. Oke. Kayak gitu. Tapi gak semua orang berani deep talk juga sih. Yes. Makanya tadi aku bilang gak semua orang berani untuk berkomunikasi. Karena gitu. Tapi dari deep talk itu kita jadi cross check kayak, let's say gini, apa sih yang membuat kamu bertahan sama aku? Itu kan pertanyaan ya. Kayak gitu, itu bisa membuat kita cross check. Oh ya, ada momen-momen yang indah, ada momen-momen di mana kita udah ngejalani berjuang bersama, seperti itu. Tapi itu cukup nggak sih Kak untuk ketika akhirnya kita tahu gitu ya, kayaknya nih toxic nih gitu ya, itu cukup gak sih untuk membuat kita nggak balik lagi? Masalah balik atau enggak itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Punya batasannya sejauh mana dan punya supportnya sejauh apa. Tadi ketika kita ngomongin hubungan yang gak healthy gitu ya, kok susah banget sih untuk keluar. Kadang lingkungan juga tidak mendukung Mbak Indi. Yang kayak tadi sabar ya gitu. Ya mungkin dia bisa berubah gitu. Padahal mungkin yang dibutuhkan adalah validasi. Oh ya ternyata saya ngerasain ini ya. Oh yang saya butuhkan ini ya. Makanya support itu penting banget. Kayak gitu. Kak, kan gak semua orang terpapar dengan pemahaman atau pengetahuan bahwa support system yang baik itu yang seperti A, seperti B, seperti C gitu ya.
banyak juga perempuan itu ada yang taunya ya udah support sistemnya mereka dan budaya memang yang kayak sabar aja ya gitu. Yes. Bagi mereka itu mungkin adalah bentuk support, Betul. menyabarkan diri, menenangkan kita. Betul. Padahal sebenarnya dia lagi ada dalam kubangan toxic relationship. Betul. Gimana menurut Kaina baiknya membangun support system yang memang sehat gitu? Gini, ketika kita ngomongin tentang support yang sehat, kita juga harus tahu orang-orang itu siapa aja, kayak gitu. Kadang kalau misalkan kita udah sadar nih bahwa oh iya ya aku disuruh sabar, kita juga harus tahu kapasitas kita tuh kayak gimana. Aku selalu mengibaratkan emosi kita tuh seperti gelas, Mbak Indi. Kayak gitu. Gelas yang lama-lama surut kan jadinya kosong. Kayak gitu. Berarti kan butuh diisi lagi. Nah di situ dengan apa? Dengan validasi, dengan support. Tapi kalau misalkan supportnya aja gak ada, ini gelasnya akan kosong terus-terusan. Kita jadi kayak ngerasa kayak kok gak ada yang ngedukung aku, kok gak ada yang bisa paham aku, kayak gitu. Artinya mungkin bisa jadi bukan di sini circle yang ini. Berarti kita mungkin butuh mencari orang lain lagi atau profesional yang emang sifatnya netral, yang emang bisa membuat kita oh iya ya, ternyata ada hal lain yang tidak terlihat sama saya atau sama lingkungan saya. Kalau dari pengalamannya Kak Ina, berapa lama akhirnya orang itu bisa sesudah keluar dari toxic relationship bisa kembali mencintai dirinya sendiri? Setiap orang itu punya waktunya yang berbeda-beda. Kayak gitu. Ada yang pernah session terapi sama aku rajin banget sampai 3 bulan berturut-turut. Ada. Dan sudah bisa, oh iya ya ternyata emang aku layak loh diperlakukan dengan baik, dengan healthy. Tapi ada juga yang bisa tahunan. Ada karena penghayatannya terhadap relasi yang sebelumnya itu sangat besar banget. Contoh kayak oh ya kan udah pernah dikenalin sama orang tua, kan udah hubungannya udah jauh, udah ini. Jadi yang ter-highlight adalah itu. Kayak gitu. Tapi lupa bahwa yang disakiti juga banyak. Kayak gitu. Kak Sabrina mungkin ini pertanyaan penutup ini mungkin bisa jadi motivasi juga nih buat kawan puan di luar sana yang melihat atau kayak melihat Kaina, aduh Kaina ada banyak hal yang akhirnya aku belajar gitu ya. Support sistemnya Kaina selama ini siapa aja yang akhirnya memang bisa mendengarkan tadi gitu ya, mendengarkan dengan empati, memang support system yang memberi input dan dukungan pun juga nggak yang lalu menjerumuskan gitu. Siapa aja akhirnya yang kakak punya selama hidup ini? Kalau menurut aku support system itu ada satu kesatuan Mbak Indi. Artinya kayak kita nggak bisa bilang oh karena si A, karena si B. Ini versi aku ya. Tapi satu kesatuan dimana kayak misalkan orang tua, sahabat, pasangan, bahkan konselor atau sahabat-sahabatku yang psikolog itu adalah my support system kayak gitu. Karena menurutku kita hidup gak berjalan sendirian dalam satu kaki aja, tapi emang ada punya peran dan porsinya masing-masing. Lalu gimana caranya kalau ternyata kita mau pindah lingkungan tadi Kak? Oh itu harus dari diri kita sendiri juga, punya kesiapan, punya openness kayak gitu. Kamu kebayang nggak kalau misalkan kayak ini menarik nih, kayak aku pernah nanganin kayak mau pindah negara atau pindah tempat tinggal. Itu kan berarti mau tidak mau kan supportnya jauh kayak gitu. Artinya kita juga harus punya willingness dan openness untuk membuat lagi yang baru kayak gitu. Karena artinya kita juga harus sudah siap kayak oh iya ya gue harus ikut suami gue di luar negeri. Ya kita ada di sini, tapi lo juga harus punya support di sana. Oh, itu salah satu yang butuh keberanian juga sebenarnya untuk membuat atau membentuk support system baru. Betul. Tapi semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa asal ada kemauan. Kaina, terima kasih banyak ya buat cerita-ceritanya. Mungkin Kaina ada pesan-pesan mungkin ke kawan puan yang mungkin mereka ada dalam toxic relationship dan sudah mendengarkan cerita dari Kaina akhirnya kayak oh no, I'm in one. Dan butuh penguatan juga. Atau mungkin ada juga yang
lagi merasa ternyata support system gue kok kayaknya malah itu ya yang toxic. Ah, Ada mungkin yang mau disampaikan ke kawan-kawan? mungkin aku mau bilang ada lagi nih. Kadang yang kita anggap toxic itu belum tentu toxic. Discomfort atau ketidaknyamanan adalah challenge. Jadi hindari untuk melabel arti toxic atau red flag. Tapi jangan juga kita menutup mata sama kebutuhan kita. Apa sih yang kita butuhin? Sehingga kita bisa menyampaikan dengan lugas, dengan asertif, dengan healthy. Oh, cool. Tolong dicatat karena nanti akan saya masukin juga dalam ringkasan podcast kita kali ini. Kak Ina, terima kasih banyak ya. Ya. Sukses selalu supaya Amin. Terima mimpinya kasih. yang itu nggak naif loh Kak Ina. Mimpinya besar dan kita mendukung banget karena kita juga senang kalau lebih banyak perempuan yang terbantu ya, Mm-mm. dan jadinya lebih berani Iya. dan jadinya lebih sehat secara mental. Amin. Kawan Puan, terima kasih banyak ya udah mendengarkan dan menonton podcast Cerita Para Puan kali ini bersama Kak Ina, Kak Sabrina Maida. Kiranya semua yang kita bicarakan tadi bisa bikin kawan Puan lebih paham dan juga membantu kawan Puan di keseharian. Jangan lupa tinggalkan komen kalau misalnya kawan Puan masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi. Pastikan juga untuk subscribe ke channel Cerita Para Puan ini. Tinggalkan like dan pastikan share ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan. Sekali lagi terima kasih banyak kawan Puan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!